Sedang. Oke, terima kasih. Oke, saya mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam Bang. Bang. Selamat malam Bang. Oke. Ya, jadi ini pertemuan kita yang pertama. Ya, jadi sebelumnya saya mengucapkan selamat datang. Oke. Jadi saya ucapkan selamat datang di Bimbel Kuliah ya. Jadi untuk malam ini kita pertemuan pertama untuk mata kuliah teori suku bunga. Ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Romadona Tanjung. Saya alumni dari program studi Sains Aktuaria ITERA angkatan 20 yang baru kemarin wisuda ya. Jadi untuk pertemuan pertama pembahasannya itu mengenai bab 1 ya dari buku itu membahas tentang pengukuran suku bunga. Gitu ya. Jadi apa aja sih yang akan dibahas gitu ya? Yang pertama tentunya itu adalah ya bunga gitu. Nah, kemudian nanti ada istilahnya fungsi akumulasi dan juga amount function. Nanti kita lihat di mana perbedaannya. Nah, kalau kita ngomongin tentang bunga, pastinya ya kita akan membicarakan tentang tingkat bunga. Ya, dalam hal ini nanti kita akan coba bahas untuk tingkat bunga efektif. Nah, seperti apa? Nanti kita akan coba lihat gitu ya. Kemudian bunga juga itu dibagi jadi dua jenis, ada sederhana dan juga majemuk. Nanti kita lihat perbedaannya. Dan yang terakhir itu akan kita bahas terkait suku bunga nominal. Oh ya, jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang ingin disanggah, silahkan ya, nggak usah takut, nggak usah malu untuk bertanya. Ya. Atau kalau misalnya saya ngomongnya kecepatan, nah itu boleh eh, disanggah aja. Nah, kita mulai aja ya. Pastinya kalau kita ngomongin bunga ya pasti jadi pertanyaan apa sih sebenarnya suku bunga itu gitu kan. Nah, kalau kita merujuk kepada definisinya, bunga ataupun bahasa Inggrisnya itu interest itu adalah kompensasi yang dibayarkan oleh si peminjam ya atau borrower kepada si pemberi pinjamannya yaitu si lendernya gitu. Nah, jumlah bunga yang dibayarkan per unit waktunya itulah yang kita sebut dengan suku bunga. Ya, simpelnya gini kayak ya bunga itu adalah uh, imbalan kita ketika kita meminjamkan sesuatu kepada orang. Nah, sebagai ilustrasi, katakanlah saya ini seorang petani, ya, kemudian saya meminjam traktor kepada teman saya untuk memanen padinya, gitu. Nah, sebagai ucapan terima kasih saya, gitu ya, tentunya saya akan memberikan sebagian dari padi yang saya panen itu, gitu. Nah, si traktor itulah yang disebut sebagai modal yang dimiliki oleh teman saya tadi. Gitu. Nah, persentase padi yang saya berikan itulah yang kita sebut sebagai ini, gitu ya. Jadi seperti itulah Bung. Gitu. Semoga ya itu penjelasan singkatnya bisa dipahami. Ya. Nah, ada beberapa istilah penting yang harus kita ingat atau kita ketahui ketika kita ngomongin tentang suku bunga. Yang pertama, ya, bunga atau interest itu adalah selisih antara nilai akumulasi dan pokoknya. Jadi, bunga ini dia biasanya dihitungnya ya di akhir gitu. Setelah kita mendapatkan akumulasi, nanti kita barulah akan tahu berapa sebenarnya bunganya gitu. Nah, istilah yang kedua itu adalah prinsipal. Jadi si prinsipal ini adalah jumlah uang atau modal yang kita investasikan atau ya kita bayarkan gitu ya. Kalau misalkan kita mau menabung di bank, ya itu uang awal yang kita tabung di bank itulah yang disebut dengan prinsipal gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ada accumulated value atau ya nilai akumulasi. Ya kalau dari namanya udah jelas gitu ya. Nilai akumulasi ya berarti jumlahan total yang bakal kita terima setelah satu periode waktu. Ya bisa bulanan atau tahunan. Nah, periode ya yang ketiga itu adalah periode satuan waktu yang kita ukur untuk kasus ya tentang suku bunga ini gitu ya. Apakah misalnya kita investasi atau
ya menabung di bank gitu atau ya kita melakukan pinjaman dan lain-lain. Ya, untuk satuan waktunya itu bisa per hari, bulan atau tahun atau yang lainnya juga bisa. Tapi biasanya yang dipakai itu dia dalam bentuk tahunan ya. Nah, yang berikutnya adalah fungsi akumulasi. Jadi apa sih sebenarnya fungsi akumulasi? Jadi fungsi akumulasi atau yang disimbolkan dengan AT ini adalah fungsi yang memetakan pokok sebesar satu pada nilai akumulasinya setelah jangka waktu atau measured period T ya. Atau simpelnya ya nilai akumulasi pada waktu ke T untuk T yang lebih besar sama dengan nol. Jadi uang yang kita investasikan satu unit itu biasanya dia sebesar satu. Nah, fungsi akumulasinya itu punya beberapa sifat. Yang pertama, A0 sama dengan satu ya. Ini itu adalah modal ya. Nah, modal awal atau uang yang pertama kali kita investasikan. Ya, pada fungsi akumulasi nilainya itu sebesar satu. Nah, kemudian fungsi akumulasi ini itu umumnya berbentuk fungsi naik. Ya, tentunya kalau kita ngomongin akumulasi nggak mungkin kan dia ngebentuk turun. Jadi kalau fungsi naik itu artinya ya dia bisa aja konstan, kemudian naik, konstan, dan seterusnya gitu ya. Jadi yang pasti dia nggak mungkin turun. Nah pertanyaannya kalau misalnya dia turun, itu gimana? Mungkin nggak? Jawabannya ya mungkin aja gitu ya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan fungsinya itu bentuknya turun. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika suku bunga yang diterapkan itu nilainya negatif. Mungkin nggak? Ya, mungkin. Pernah ada kasusnya di mana sebuah negara menerapkan suku bunga negatif untuk mengurangi jumlah penduduk yang menabung, gitu ya. Nah, itu bisa saja terjadi. Nah, kemudian sifat yang ketiga adalah kalau misalkan bunganya itu bertambah secara kontinu, maka fungsinya juga akan kontinu, gitu ya. Jadi dia linear. Nah, yang berikutnya itu adalah amount function. Nah, kalau tadi di fungsi akumulasi yang diinvestasikan itu sebesar satu, nah di amount function ini sebenarnya sama-sama fungsi akumulasi. Perbedaannya adalah yang kita investasikan itu sebesar K. Jadi bisa kita tuliskan bahwasanya amount function waktu ke T itu sama aja dengan K dikali AT atau fungsi akumulasi. Ya. Jadi bedanya di situ. Kalau fungsi akumulasi, uang yang kita investasikan sebesar satu, kalau misalnya amount function itu sebesar K. Bedanya hanya di situ. Nah, jumlah bunga yang diperoleh selama periode waktu ke N itu kita bisa notasikan dengan IN, di mana IN itu adalah selisih amount function pada waktu ke N dikurangin dengan pada waktu ke N-1. Ya, ingat tadi bunga itu adalah modal awal dengan modal dikurangin, sorry, akumulasi dikurangin dengan modal awal. Jadi ketika kita ngomongin pada waktu periode N, berarti kan di akhir waktu KN nih, gitu ya, di sini waktu KN. Nah, kita mau cari di sini uh, suku bunganya ini berapa, gitu. Berarti kan nilai akumulasi yang ada di sini dengan yang sebelumnya, nah, atau AN-1. Jadi si N ini adalah selisih dari keduanya ini, gitu ya. Tentunya pastikan si AN ini lebih besar nilainya ya, makanya dia AN dikurangin AN-1. Ya, untuk N-nya lebih besar sama dengan 1. Oke, sampai di sini dulu kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Gimana? Oke, kata Farel belum ada. Yang lain? Nggak apa-apa ngomong aja, nggak usah takut. Oke, aman ya? Oke. Nah, kita lihat contohnya. Nah, di sini Rini melakukan investasi sebesar 10.000 pada awal tahun.
Nah, dananya itu berkembang selama 4 tahun seperti pada tabel di bawah. Nah, Rina itu berinvestasi sebesar 25.000 pada awal tahun kedua. Nah, tentukanlah nilai akumulasi investasi Rina pada tahun keempat jika situasi investasinya itu sama dengan Rina. Oke, jadi ah, apa sih yang kita ketahui gitu ya? Jadi ini adalah punya Rini, gitu ya. Kemudian untuk si Rina itu di sini dia menginvestasikan sebesar 25.000. Nah, pertanyaannya adalah berapakah nilai akumulasinya di sini? Ada yang kebayang nggak kira-kira bagaimana kita bisa menyelesaikannya dengan informasi yang ada? Kira-kira ada nggak informasi yang kurang gitu dari eh, contoh ini? Interest rate-nya bukan Bang. Oke, kita nggak tahu interestnya itu berapa gitu ya. Karena tadi kalau kita mau mencari akumulasi gitu ya, ya berarti kan kita membutuhkan uh, interestnya gitu. Tapi kita hanya punya informasi seperti inilah bunga yang di uang si Rini itu bisa berkembang gitu ya. Nah, jadi kira-kira bagaimanalah kita untuk menyelesaikannya ini gitu ya. Kita tulis ulang di sini ya. Di sini punyanya Rini. Nah, untuk si Rina itu dia di sini 25. Nah, mula-mula kita coba bisa lihat dulu bagaimana sih sebenarnya uangnya si Rini itu berkembang gitu ya. Biar kita bisa tahu seperti apa perkembangan uang si Rina itu. Karena dia kan bakal sama gitu ya. Karena mereka berinvestasi di tempat yang sama. Nah, kita coba lihat dulu nih. Kira-kira berapa sih suku bunganya gitu? Apakah suku bunga yang diterima oleh Rini itu dia sama setiap tahunnya atau tidak? Coba kita lihat. Yang pertama, untuk I1, kalau I1 berarti rumusannya apa? A1 dikurangin dengan A0 ya. Jumlah bunganya tadi berarti berapa? 600. Nah, kalau untuk I2 berapa? A2 kurang A1 Bang. Oke, A2 kurangin A1. Berarti berapa tuh hasilnya? Coba dihitung. 530. 530. Oke. Kalau I3-nya berapa? Berapa nih hasilnya nih? 445,2. 445,2. Oke. Dan untuk I4 berarti kan tinggal A4 dikurangin dengan A3 ya. 578,76 Bang. 578. 578,76 ya. Oke. Nah, tapi kalau kita menghitung seperti ini, tentunya kita nggak bakal tahu persis ya berapa sih sebenarnya suku bunganya gitu. Nah, jadi ide untuk melakukannya adalah kita bisa melakukan perbandingan. Jadi dana awal dengan dana akhirnya itu kita bandingkan. Jadi kalau misalkan kita mau
buat persamaannya gitu ya, jadinya 10.600 kita bagi dengan, oke sebentar, hmm, kan sini ya. Nah, ini dia akan menjadi 12153,96. Dan kalau misalnya dia 25000, ini dia akan menjadi katakanlah sebesar X gitu ya. Nah, ini kan bisa kita buat menjadi perbandingan gitu. Jadi kalau kita mau cari tahu si X-nya itu berapa gitu ya, tanpa kita harus tahu suku bunganya, ya tinggal si 12.153,96 kita kalikan dengan 25.000 dibagi dengan 10.600. Coba ini dihitung berapa nilai. 28665 Bang. 28665. Ada komanya? Nggak ada Bang. Oke. Nah, jadi lebih kurang seginilah uang yang akan diterima oleh si Rina pada tahun keempat gitu. Make sense nggak kira-kira jawabannya? Jawabannya ya iya gitu. Lihat ketika Rini dia awalnya 10.600 menjadi 12.000 ya. Sementara Rina yang awalnya 25.000 ya tetap 28 ini lebih besar gitu ya. Jadi masih masuk akal bahwasannya ya nilainya benar gitu ya. Nah, kalau kita lihat juga selisih antara A4 dengan A1 ya. Coba kita perbandingkan. A4 dikurangin A1 punyanya Rini berarti berapa tuh? 12.153,96 dikurangin 600 berarti berapa? Satu, berapa tuh? 15 berapa? Se- 1.500 atau berapa? Maaf Bang, tadi oh, satu A4-nya pakai yang ini. 1553,96 bukan Bang? Satu berapa? 53,96. 1.553,96. Nah, kalau punyanya Rina berapa nilainya? 28665 dengan 25. 3.665 ya. Iya Bang. 3.665. Nah, meskipun kelihatannya memang lebih besar ya wajar karena uang yang diinvestasikan di situ nilainya juga jauh lebih besar daripada punyanya Rini gitu ya. Sampai sini paham? Paham Bang. Oke, Paham Bang. Paham Bang. kita lanjut ya. Nah, yang selanjutnya itu adalah suku bunga efektif. Simpelnya atau intinya suku bunga efektif itu adalah suku bunga yang pembayarannya itu skala tahunan. Jadi dalam satu tahun dia itulah yang disebut dengan suku bunga efektif. Jadi kalau misalkan suku bunga yang diterapkan oleh Bank Indonesia itu adalah 6,2% untuk tahun ini, nah itulah yang kita sebut dengan suku bunga efektif kayak gitu ya. Nah, secara lebih umumnya gitu ya, tingkat bunga efektif untuk periode KN pada saat mulai investasi itu bisa kita rumuskan dengan seperti ini. Ya. IN itu adalah akumulasi pada waktu KN dikurangin akumulasi pada waktu KN-1 dibagi dengan akumulasi pada waktu N-1. Nah, tetapi ada perbedaan ketika kita menggunakan fungsi akumulasi dan juga amount function.
Nah, kalau dalam fungsi akumulasi, ya, I itu dia adalah sama dengan A1 dikurangin A0. Nah, A0 tadi itu kan nilainya adalah sama dengan 1 ya. Jadi ini A1 dikurangin 1. Sehingga untuk nilai A1-nya itu sama dengan 1 plus I. Nah, kalau dia berdasarkan amount function, untuk I-nya itu adalah A1 dikurangin A0 dibagi dengan A0. Seperti itu. Nah, kita coba lihat. Nah, Dewi itu investasi sebesar 10.000 pada awal tahun. Nah, dananya berkembang 4 tahun seperti pada tabel. Pertanyaannya adalah berapakah tingkat bunga efektif yang berlaku untuk 2 tahun pertama? Nah, jadi pertanyaannya itu adalah I1 dan I2 itu sama dengan berapa? Kita tinggal pakai rumusnya tadi. Ya, berarti kalau I1 itu sama dengan apa? A1 dikurangin A0 dibagi dengan A0 ya. Sama dengan berapa ini? 600, 10.000, 10.000 ya. Sama dengan 600 per 10.000 sama dengan berapa ini? 6% ya. Seperti itu. Nah, kalau untuk I2 bagaimana? Ya tinggal A2 dikurangin dengan A1 dibagi dengan A1. Nah, berapa nih nilai A2-nya? Itu 130 dikurangin 10600 dibagi 1060. Tadi ini nilai selisihnya 530 ya. Iya. Nah, ini dibagi dengan 1600. Nah, berapa nih? Berapa persen kira-kira ini? 5%. 5%. Udah seperti itu. Jadi kalau kita mau tahu suku bunga tahun keempat ya, kita tinggal lakukan hal yang sama. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Ada yang ingin bertanya? Oh iya Bang, mau nanya, ini nanti coretannya dikirim nggak ya Bang? Iya, nanti akan ditaruh di Google Drive-nya. Oke, ada lagi? Bisa dipahami? Bisa, Bang. Oke, kalau bisa, kita lanjut. Nah, yang selanjutnya itu adalah suku bunga sederhana. Ya, dari namanya dia ya sederhana. Nah, konsepnya adalah suku bunganya yang berkembang. Jadi, kalau misalkan kita punya eh, dana sebesar 1 ya, maka nanti akumulasi pada tahun pertama ya, di sini di waktu ke 0 kita punya 1, di waktu ke 1 itu bunganya berkembang ya menjadi 1 plus I. Nah, di tahun kedua yang berkembang itu hanya bunganya sehingga nilai akumulasinya menjadi 1 plus 2I. Begitu seterusnya sampai waktu ke T sehingga nilai akumulasi pada waktu ke T itu menjadi 1 plus I dikali T. Gitu ya. Jadi untuk secara umum gitu ya, bunga sederhana ini dia mempunyai fungsi akumulasi linier 1 plus IT. Nah, berarti kalau untuk amount function-nya, ya tinggal kita kaliin K dikali 1 plus IT. Nah, untuk tingkat bunga pada periode waktu ke N, kita bisa hitung dengan rumusan seperti ini. IN sama dengan I dibagi 1 plus I N min 1. Ya. Untuk N-nya dimulai dari 1, 2, dan seterusnya. Oke, kita coba, kita ke bunga majemuk dulu. Nah, yang selanjutnya itu bunga majemuk. Berbeda dengan bunga sederhana, di bunga majemuk ini, uang yang kita dapatkan pada akhir periode setelah kita dapat bunga, itu kita investasikan lagi, gitu ya. Jadi dia berkembang terus. Kalau di waktu ke 0 kita punya 1, di waktu ke 1 kita punya 1 plus I, nah kalau di waktu kedua kita akan punya 1 plus I pangkat 2. Nah, sebenarnya dari mana sih asal muasalnya gitu ya?
Nah, jadi ketika dari sini ke sini, ini kan kita dapat lagi dia suku bunga ya. Bunganya apa? I kita kalikan dengan 1 plus I. Jadi nilai akumulasinya itu harusnya menjadi 1 plus I ditambahin dengan I dikali 1 plus I. Nah, ini ada yang sama nih. Kita bisa keluarin 1 plus I. Ya, maka ini jadi 1 ditambah yang ini I gitu. Makanya bisa jadi 1 plus I kuadrat. Nah, begitu seterusnya sampai waktu ke T, ya, sehingga secara umum bentuknya itu adalah 1 plus I pangkat T. Nah, untuk common function-nya tinggal dikaliin dengan. Nah, sedikit berbeda untuk tingkat bunga pada periode waktu ke N, kita bisa rumuskan dengan seperti ini. IN sama dengan 1 plus I dikurang 1 per I. Per 1, sorry. Sama dengan. Artinya apa? Artinya suku bunganya itu biasanya dia konstan atau sama selama periode waktu tertentu. Nah, tetapi ada kalanya dia itu suku bunganya bervariasi. Nah, kalau suku bunganya bervariasi, bentukan dari fungsi akumulasinya itu adalah sigma perkalian ya dari 1 plus IK. Jadi untuk K-nya 1 sama sampai dengan T gitu ya. Jadi ketika misalkan suku bunganya beda-beda, ya tinggal kita kaliin aja gitu. Contohnya misal gini. Oke, sebentar, itu siapa? Nah, misalkan di sini nilainya itu sebesar 1 ya. Nah, kemudian pada waktu ke-1 suku bunganya katakanlah kita pakai I sama dengan 5%. Nah, di tahun kedua katakanlah kita punya suku bunganya sebesar 6%. Nah, jadi untuk akumulasinya, akumulasi pada waktu kedua ya tinggal 1 kita kali dengan 1 plus I1. Nah, I1-nya itu yang 5% ini. Nah, dikali 1 plus I2. Gitu. Jadi, seperti itu ketika misalkan suku bunganya itu bervariasi. Oke, kita coba lihat dulu contohnya biar lebih ngerti. Nah, pertanyaannya adalah tentukan nilai akumulasi dari suatu investasi sebesar 5 juta rupiah selama 4 tahun dengan suku bunga efektif 10%. Ya, jadi kita punya nih adalah nilai awalnya 5 juta rupiah, ini sebagai K, kemudian ini sebagai T atau N ya, boleh T boleh N. Nah, kemudian ini sebagai I. Nah, pertanyaannya nilai akumulasinya itu berapa? Tuh ya. Tadi kan kita udah punya ya, kalau suku bunga sederhana tadi rumusannya apa? Berarti A4 itu sama dengan ya 5. Ini kita buat dalam 5 juta rupiah saja ya. 5 dikali 1 plus apa? 10% dikali dengan waktunya yaitu berapa? 4 gitu ya. Jadi sama dengan 5 dikali 1,4 ya. Ini sama dengan berapa? 7 ya. 7 juta rupiah. Nah, kalau dia dengan suku bunga majemuk, berarti untuk A4-nya itu tinggal 5 dikali 1 plus 10% dipangkatkan 4. Nah, coba ini berapa nih? 1,1 pangkat 4. Coba dibantu hitung. Berapa hasilnya? 7,3205. 7,3205 juta rupiah ya. Nah, kalau kita lihat dari kedua ini, mana yang lebih besar hasilnya? Tentu yang pakai bunga majemuk gitu. Makanya biasanya kalau di bank atau dimanapun itu yang dipakai itu dia suku bunga majemuk gitu ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Tidak? Bisa dipahami? Bisa, Bang. Oke, ya. Nah, ini
kalau kita lihat secara grafik gitu ya, bagaimana sebenarnya perkembangan dari suku bunga sederhana dan suku bunga majemuk. Kalau dia suku bunga sederhana, dia membentuk garis lurus ya, garis linear. Karena tadi fungsinya linear gitu ya. Nah, kalau dia bunga majemuk, dia itu bakal sedikit landai ya. Jadi dia semakin lama dia makin tinggi. Nah, apa sih sebenarnya perbedaan dari suku bunga sederhana dengan suku majemuk ya? Selain yang tadi dari segi bagaimana bunganya itu uangnya berkembang gitu ya. Untuk suku bunga sederhana, tingkat pertumbuhannya itu dia selalu tetap setiap periodenya. Dan sedangkan untuk suku bunga majemuk, tingkat pertumbuhannya itu relatif. Nah, jadi kalau di bunga sederhana kita bisa tuliskan dia AT plus S dikurangin AT untuk tingkat pertumbuhannya. Sedangkan untuk bunga majemuk, ya tinggal kita bagi dia dengan si AT-nya itu. Nah, selain itu gitu ya, terkadang untuk transaksi jangka pendek ya, kita bisa memperkirakan bunga majemuk selama periode waktunya yang pecahan. Jadi biasanya kan kalau misalkan lah kalau untuk asuransi dia itu kan nggak benar-benar full bakal 5 tahun, 10 tahun gitu ya. Biasanya terjadi itu dalam waktu periode pecahan, misalnya 5 tahun, 4 bulan, ataupun 5 tahun, 7 bulan kayak gitu. Nah, untuk periode pecahan seperti itu, kita bisa hitung dengan pendekatan rumus yang ini. Di mana 1 plus I pangkat NK, N-nya ini adalah periode waktu yang bulat gitu ya. N itu bilangan bulat ya untuk yang tahunnya, sementara yang ini untuk yang pecahannya, gitu ya. Nanti kita bisa gunakan yang ini itu berarti dia konsepnya adalah majemuk dan yang ini itu kita gunakan yang sederhana, gitu. Seperti itu ya. Nah, contohnya seperti ini. Tentukan nilai akumulasi dari investasi sebesar 10 juta di akhir tahun kelima bulan ketujuh jika uang tersebut diinvestasikan pada suku bunganya 6%. Jadi ini adalah nilai K-nya, ini I-nya, N-nya itu 5 dan K-nya itu 7. Nah, pertanyaan pertama, kalau misalkan dia menggunakan compound interest sampai akhir. Ya, jadi dia pakai suku bunga sampai akhir. Nah, untuk menjawabnya yang A, kita kan punya ya, kalau misalkan suku apa nilai akumulasi itu adalah berarti kan A katakanlah 5 tahun 7 bulan gitu ya. Nah, ini sama dengan apa tadi rumusannya K dikali 1 plus I. Oke, kita masukin aja angkanya ya. K-nya itu tadi 10, 1 plus 6%. Nah, periode waktunya 5 tahun 6 bulan itu sama dengan berapa? Ya, kita bisa buat eh, karena di sini 5 tahun 6 bulan gitu ya. 7 bulan kita bisa buat dia menjadi kalau selama per bulan itu berarti berapa bulan itu? 4, 12 kali 67 ya. 67 ya, 67 bulan. Nah, ini sama dengan coba dibantu hitung berapa hasilnya?
Berapa ini hasilnya? 10 dikali 1,06 pangkat 67. Berapa tuh hasilnya? 496. 4, 496. 496,0129. 496,129. 0129. Oke. Nah, kalau yang B, kita bisa gunakan rumusan yang tadi. Jadi, 10 dikali 1 plus 6%, dia itu pangkat tahunnya itu adalah berarti 5. Nah, dikali 1 plus, berarti bulannya itu 7. Kita kalikan dengan suku bunganya 6%. Nah, ini coba dihitung berapa nilai. Saya dapatnya itu berapa tadi? 19. 19,002. Persen per tahun. Oke, sorry. Ini bukan 67 ya. Harusnya kita buat 5, 57/12 ya. Bukan 67. Sorry. Bang, mau memastikan itu 57/12 itu karena tahun kelima terus bulan ke-7 dibagi 12 bulan gitu ya, Bang? Iya, benar. Tadi saya salah. Saya harusnya dia dibagi. Berarti 10 dikali berapa tuh? 1,06 pangkat 67/12 ya. Nah, hasilnya itu dia 13,84 ya. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nggak bisa itu. Bisa ke mana? Bisa dipahami? Mira. Bisa, Bang. Kalau bisa. Sama aja. Nah, selanjutnya ini yang terakhir itu ada suku bunga nominal.
Nah, jadi kalau suku bunga efektif dia dibayarkan sekali setahun. Nah, kalau suku bunga nominal ketika dia dibayarkan sebanyak M kali dalam satu tahun. Nah, biasanya dia disimbolkan dengan seperti ini, IM, di mana M-nya lebih dari satu. Nah, artinya tingkat pembayaran ke M itu adalah tingkat bunga IM per M untuk setiap periode ke M. Nah, biasanya M yang dipakai itu 2, bisa 4 ya, atau 12. Nah, kalau 2 ini berarti dia per 6 bulan. Jadi setahun 2 kali dibayar. Berarti ini namanya semester ya. Semester. Nah, kalau 4 berarti dia setiap 3 bulan atau triwulan. Dan ketika dia 12 bulan berarti ya ini per bulan gitu ya. Nah, rumusannya hubungannya 1 plus I itu sama dengan 1 plus IM per M pangkat M. Nah, kalau kita mau mencari tahu suku bunga efektifnya berapa, ya kita tinggal pindah ruaskan yang satunya ini gitu. Nah, dengan aljabar kita bisa dapatkan rumusan suku bunga nominal IM itu adalah M dikali 1 plus I pangkat 1 per M dikurangin 1. Ya, jadi ini hubungannya. Jadi rumus dasarnya yang biasanya kepakai itu adalah yang ini. Nah, beberapa istilah penting ya biasanya kalau dalam soal itu dia menggunakan istilah ini. Ada yang namanya convertible quarterly ya, atau kuartalan. Jadi pembayarannya setiap 3 bulan. Ini ketika tadi M-nya sama dengan 4. Kemudian kalau dia semesteran namanya convertible semi-annually. Ya, ini ketika tadi M-nya sama dengan 2. Kemudian ada convertible monthly bulanan, ya di sini M-nya itu sama dengan 1. Nah, suku bunga efektif terkadang juga disebutkan dengan convertible annually, jadi dibayarkan per tahun. Ya, jadi eh, terkadang untuk soal-soal itu ada beragam ya cara menyampaikan. Bisa dia menggunakan tingkat bunga efektif atau dia menggunakan convertible annually. Nah, kita lihat contohnya. Tentukan nilai akumulasi suatu investasi sebesar 1 juta selama 3 tahun dengan suku bunganya 4% convertible kuartalan. Nah, tadi rumus akumulasi berarti A3 itu sama dengan 1 dikali 1 plus I. Oke, kita tulis dulu rumus umumnya ya. 1 AN sama dengan K dikali 1 plus I pangkat N. Nah, ini kan rumus dasarnya ya. Nah, ketika dia suku bunganya itu kita convertible kuartalan, ini kan berarti kan apa tadi? M-nya berapa nih? 4 ya. Nah, maka ini menjadi K dikali 1 plus IM per M dipangkatkan N dikali M. Gitu ya. Jadi 1 plus I-nya itu kita rubah dia menggunakan rumusan yang ini. Nah, yang ini itu sebenarnya apa? Ini adalah si IM-nya. Jadi IM-nya itu 4. Jadi kita bisa langsung hitung 1 dikali 1 plus 4% per 4 dipangkatkan 4 dikali 3 ya. Tahunnya itu 3. Nah, ini sama dengan berapa? Ya tinggal 1,1 pangkat 12. Sama dengan berapa ini? Coba dihitung. Berapa? Ada yang ketemu berapa hasilnya? 1,1 pangkat 12. 1,1 12 itu 3,3, sorry.
Kenapa ini? 3,138 ya. Oke. Ini dalam juta ya. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Ada yang ingin bertanya dulu? Masih mudah ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nah kita coba latihan sedikit ya. Nah, ini silahkan kalian coba untuk soal yang pertama. Jadi katanya diberikan data perkembangan suatu investasi selama 5 tahun seperti pada tabel yang ini. Ya. Nah, tentukanlah yang pertama nilai akumulasi investasi pada tahun kedua kalau misalkan suku bunganya itu 6%. Kemudian yang ke bagian B ditanya itu suku bunga pada tahun keempat nilainya berapa. Dicoba nanti kalau ada yang sudah bisa raise hand atau langsung ngomong aja dibuka mic-nya. Atau ada yang mau mencoba gitu biar saya bantu tuliskan. Ntar bang lagi hitung bang. Oke. Oh, yang A itu 1.123.600 bukan bang? Gimana caranya? Ini simple interest atau compound interest sih bang? Ini belum sampai ke sana soalnya. Oh Ini belum ya? masih yang di awal. Yang bagian awal tadi waktu kita ngomongin masalah nilai akumulasi. Belum sampai ke suku bunga sederhana dan macam. Kalau bingung, lihat gini. Pertama, coba lihat dari 0 ke 1. Kira-kira dari 0 ke 1 bunganya itu berapa persen? 5% bang? Oke, 5%. Nah, katanya di sini di tahun kedua 6%. Berarti kan bunganya berubah. Jadi kita nggak bisa gunain si nilai 1 juta ini sebagai apa? Uang investasi awalnya. Gitu. Artinya K-nya bukan lagi si eh ini siapa namanya? Si 1 juta gitu. Kayak yang soal ini tadi. Bentar. Waktu tadi kita bahas mana tadi? Nah, mirip-mirip kayak soal seperti ini. Tadi mula-mula kita ngomongin mana ini. Nah, kayak contoh yang ini tadi gitu ya. Jadi
kita belum mengenal suku bunga majemuk dan suku bunga sederhana. Oh, 1.113 bukan bang? 1.113. 1.113. Caranya, 1.050.000 dikali 1,06. ya, jadi tinggal 1050 kita kali 1,06. Hasilnya tadi berapa? 1.113 bang. 13000 gitu ya. Oke, kalau yang B gimana caranya? Udah ketemu? Berarti yang ditanya apa sih sebenarnya tingkat bunga pada tahun keempat itu apa simbolnya? I4 kan ya? Bener nggak? Nah, tadi I4 itu rumusannya adalah apa? A5 dikurangin A4 per A4 ya. Nah, coba dihitung. Dimasukin angkanya, ini nilainya berapa? 12% bukan bang? 12%. Bentar. Iya Bang, 12%. Oke, iya 12%. Paham ya sampai sini ya? Jadi di sini kita belum mengenal suku bunga efektif dan juga macam. Oke, kita coba lihat soal yang kedua. Nah, soalnya adalah Doni berinvestasi sebesar 10 juta rupiah pada sebuah bank dengan tingkat bunga sederhana 3% per tahun. Berapakah nilai dari investasi tersebut setelah 10 tahun? Nah, kemudian kalau misalnya tingkat bunganya itu berubah menjadi suku bunga majemuk sebesar 2% per tahun, berapa nilai akumulasinya pada waktu yang sama? Gitu. Coba dikerjakan. Sebenarnya ini soalnya simple, cuman kayak kelihatan banyak aja. Hmm. Bang, mau nanya dong, itu Boleh? maksud soal jika tingkat bunga berubah menjadi bunga majemuk sebesar 2% berarti dia nggak sederhana lagi, tapi dari awal udah majemuk 2% ya? Iya, benar. Jadi kita ganti kasusnya kalau misalkan kita ubah bunganya itu jadi 2% tapi dia majemuk dari waktu awal lagi. Bang, 1.090.000 bang. 1.090.000. Gimana caranya? 1 juta dikali 1 juta dikali 1,03 dikali 10 tahun. Oke, berarti A10-nya itu adalah 10 juta dikali 1 plus 3% dikali 10 ya dalam juta. Berapa tadi hasilnya? 10.090.000. 10.090.000 ya. Kalau untuk majemuk gimana? Eh, maaf bang, 1 juta, 13 juta nih. 13.090.000. 13 juta pas bang.
Oh, 13 juta pas. Kalau majemuk gimana? Ya, Berarti kan tinggal 10, 1 plus 2% pangkat 10 ya dalam juta. Berapa tuh? 12.189 12 juta 18994 994. 944 Oh, 9944 benerin ya? 944 atau 994? 944 Bang, koma 2. 944. Oke. Paham ya? Masih mudah. Kita coba lagi yang lebih rumit lagi. Nah, diketahui bahwa Dini berinvestasi sebesar 5 juta di sebuah bank. Setelah 3 tahun, ternyata uang Dini itu menjadi 5.750.000. Tentukan tingkat suku bunga sederhana yang digunakan bank tersebut pada investasi Dini. Oke, ini juga masih gampang sebenarnya. Oke, coba silahkan dicoba. Wih, bener 5% nggak, Bang? Oke, kita coba lihat ya gimana caranya. Tiga persen bukan Bang? Kitanya itu I. Oke, karena di sini kata kuncinya ada bunga sederhana. Ya, kita ingat aja tadi rumusnya. Nilai akumulasinya kan ini sudah 3 tahun uangnya jadi segini ya. Berarti ini nilai akumulasi ya. Berarti A3 itu kan harusnya adalah A0 atau si 5 juta ini. Ya, A0 kita kalikan dengan 1 plus suku bunganya I yang kita tanyakan dikali dengan 3 ya. Berarti tinggal kita masukin di sini adalah 5.750.000 sama dengan 5 juta dikali 1 plus 3i gitu ya. Ini bisa dicoret. Nah, berarti 1 plus 3i-nya itu adalah 5.750 dibagi 5.000. Ya, ini tinggal dihitung berapa ini nilainya? 575. 1,15 Bang. 1,15. Nah, berarti 3i-nya itu sama dengan 0,15 atau I-nya itu sama dengan 0,05 ya. Atau ya setara dengan 5%. Seperti itu aja. Paham? Ada yang mau bertanya? Oke, kalau diam berarti nggak ada. Nah, sekarang kita ngomongin masalah waktunya. Nah, Dewi itu berinvestasi sebesar 7 juta rupiah pada sebuah bank dengan tingkat bunga majemuk sebesar 5%. Berapa tahunkah waktu yang dibutuhkan agar uang Dewi menjadi 10 juta? Silahkan dicoba. Jadi yang diketahui itu adalah dana awalnya A0 atau K-nya itu sama dengan 7 juta. Kemudian suku bunganya itu 5%. Lalu dana akhirnya ya AN-nya itu sama dengan 10 juta. Nah, yang ditanya itu adalah N-nya sama dengan berapa? Silahkan dicoba.
Ketemu? Tujuh koma tiga tahun kan. 7,3 tahun. Caranya gimana? Hmm, 10 ya dalam juta sama dengan 7 dikali 1 + 5% pangkat N. Ya, berarti 10 per 7 sama dengan 1,05 pangkat N. Nah, untuk mengeluarkan N-nya kita bisa apa? Ln kan ya. Ln 10 per 7 sama dengan N dikali ln 1,05. Udah, N-nya itu tinggal ln dari 10 per 7 dibagi dengan ln 1,05. Seperti ini tadi, Farel. iya bang, betul bang. Hasilnya 7,3. Tiga, 31 iya. 7,3 tahun. Ya, seperti itu. Ada yang ingin bertanya? Yang lain kira-kira? Nggak usah malu ya. Kalau misalnya ingin bertanya, silahkan. Nggak usah malu-malu. Dari saya belum ada, Bang. Oke. Oke, kalau tidak ada, kita coba lihat. Nah, soal kelima, tentukan nilai akumulasi suatu investasi sebesar 10 juta rupiah selama 4 tahun dengan suku bunga 8% convertible semi-annually. Oke, silakan dicoba. Ini masih sederhana sebenarnya soalnya ya. Sepuluh juta 10816 bang. Oke, caranya. 10 juta Oke, di- ditambah dikali dikali satu 1 ditambah plus 0,08 0,08 per 2 per 2. Kenapa per 2? semi annually bang, 12 bagi Oke, 6. semi-annually. Terus Terus, pangkat 2. udah Pangkat 4. Bentar. 4 kali 2 nih. 4 dikali 2 ya, atau 2 kali 4. Dah sama dengan 10 dikali ini dalam juta ya. 1,04 pangkat 8. Berapa hasilnya tadi? Berapa hasilnya? 13, 68, 56, 90. 13, 68, 68, 56, 90. 5690 ya. Tadikannya 10 juta, kemudian I2-nya itu 8%. Kemudian N-nya 4 ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ya? Masih muda ya. Nah, sekarang ya karena waktunya juga masih ada, kita coba nih bahas soal versi soal PAI gitu ya. Jadi ya kadang
soal UTS atau UAS itu ya bisa aja sih ngambil dari soal PAI gitu. Jadi kita bahas tipis-tipis. Barangkali mungkin kalian juga tertarik pengen nyoba ujian PAI ya. Jadi kita bisa belajar bareng-bareng di sini. Nah, jadi ini soal nomor 1 untuk periode April kemarin. Katanya gini, AT itu adalah nilai akumulasi dari suatu investasi di tahun T yang lebih besar sama dengan 0. Nah, jika diketahui AT sama dengan 100 plus 5T, dan IT-nya itu merupakan tingkat bunga efektif pada tahun ke T, nah tentukanlah selisih dari I5 dan I10. Kayak gitu. Nah, caranya bagaimana? Ya, kita tinggal ingat dulu aja rumus dari IN itu seperti apa gitu ya. Ingat konsepnya tadi, IN itu adalah AN dikurangin AN-1 dibagi dengan AN-1. Nah, kita sudah punya bentuk rumusan AT-nya gitu. Jadi kalau misalkan kita mau cari I5, ya berarti kan sama aja dengan A5 dikurangin A4 dibagi dengan A4. Nah, A5-nya berapa? Ya tinggal kita masukin aja ke sini. Berarti 100 ya, 100 ditambah 5 dikali 5 ya. Nah, dikurangin dengan 100 ditambah 5 dikali 4. Nah, ini kita bagi dengan 100 ditambah 5 dikali 4. Coba ini dihitung berapa? Berarti 125 dikurang 120 ya. 5 per 120. Berapa tuh hasilnya? 0,041. 0,041. 6. 6. Oke. Kalau I10 berarti gimana caranya? A10 dikurang A9 per A9. Oke. A9 per A9 gitu ya. Yang di atas itu harusnya selisihnya tetap sama ya. Karena kan dia berkembangnya 5P. Jadi ini harusnya tetap 5. Nah, kalau A9 berarti berapa? 100 tambah 5 kali 9. 1, 4, 5. Coba ini dihitung berapa nih? 0,0344. 0,0344. Oke, pertanyaannya adalah selisih dari I5 dan I10. Ya, berarti I5 dikurangin I10 sama dengan 0,0416 dikurangin 0,0344. Coba dihitung itu berapa? Ya, harusnya ya jawabannya itu segini ya. 0,00718 ya atau 0,718%. Oke, sampai sini paham? Bang mau tanya, Boleh. kalau dari fungsi itu ditanyanya fungsi A kecil T gimana ya Bang? A kecil T. Hmm, kayak gini.
Jadi kan kita punya AT gitu ya. Kita punya AT yang ditanya AT gini gitu ya. Iya, Bang. Hmm. Tadi kan kita punya gini ya. Kita tadi punya hubungan apa antara A besar T sama A kecil T? AT sama dengan K dikali dengan A kecil T. Kan gitu kan ya. Kan kita punyanya hubungannya ini nih. Nah, kira-kira mungkin nggak kita mendapatkan bentuk AT berdasarkan si eh, AT-nya ini? Mungkin nggak kira-kira? Gimana? Bisa nggak kira-kira? Harusnya nggak bisa ya. Jadi sebenarnya itu ya eh, untuk yang ini ya sebenarnya kalau si AT-nya itu dia bakal ngebentuk apa namanya satu plus i gitu ya. Kalau kita lihat-lihat ini kan sebenarnya kalau kita ambil nilai dari A0 itu kan nilainya adalah berapa? A0 berarti berapa? 100 ya. Berarti ini menjadi nilai K-nya gitu. Kalau misalkan ini tadi kita mau maksain nih dapetin si AT-nya itu berapa? Berarti kan AT itu sama dengan K-nya berarti kan 100 nih. Nah, sisanya ini kan AT ya. Nah, sementara tadi ini nilainya adalah 100 plus 5T. Berarti ini 1 ditambah berapa? 5T per 100. Ya, jadi ini adalah bentuk dari AT-nya. Kalau misalnya memang kita mau memaksakan untuk mendapatkan si AT-nya gitu. Jadi sebenarnya kan ini ibarat katanya kayak ya bunga sederhana 5% untuk dana awal 100 kayak gitu ya. Ini kan bisa diubah jadi eh, 5% T gitu. Seperti itu. Siapa tadi yang bertanya? Saya, Bang. Oke, Amanda. Paham? Paham, Bang. Oke, yang lain ada pertanyaan? Belum? Oke, kalau belum kita coba lanjut ke soal yang nomor 2. Nah, di sini AN itu adalah nilai akumulasi dari suatu investasi di tahun ke N lebih dari 0 dan IN-nya itu tingkat bunga efektif pada tahun ke N. Nah, diketahui A4-nya adalah 10 juta dan IN-nya itu adalah 0,01 N dengan N-nya merupakan bilangan bulat positif. Nah, tentukan nilai dari A7 dalam puluhan ribu terdekat. Nah, gimana tuh kira-kira? Kita punya A4, kita punya fungsi IN, ditanya itu adalah nilai dari A7. Apakah langsung bisa eh, si A7 sama dengan A4 kali 1 plus IN pangkat 3? Tidak ya. Kalau kita perhatikan di sini, IN-nya itu berbeda-beda gitu ya. Berarti ini tadi ketika suku bunganya itu dia bervariasi. Gitu ya. Nah, jadi untuk menjawabnya sebenarnya sederhana. A7 itu sama dengan A4 dikali ya sigma perkalian untuk I sama dengan 1 sampai dengan bukan 1 ya. Dari mana nih? Karena ini di tahun keempat berarti dari 5 ya. Dari 5 sampai ke 7, 1 plus I N gitu ya. Jadi sama dengan 10 juta dikali 1 plus I5 berarti tinggal 0,05 gitu ya. 1 plus 0,06, 1 plus 0,07. Nah, ini kalau dihitung nanti dapat nilainya 11,91 juta rupiah. Seperti itu. Ya, jadi sebenarnya cukup sederhana. Ya.
Oke, untuk soal ini ada yang ingin ditanyakan? Bisa kira-kira? Oke, kira-kira kalau misalkan mau kita cari A0, bisa nggak? Ya, dari kasus ini kira-kira A0-nya itu berapa? Gimana kira-kira mencarinya? Kalau misalnya sekarang pertanyaannya diubah, berapakah nilai awalnya? Gimana? Gampang ya sebenarnya. Kita tetap balik ke konsepnya itu tadi. Berarti kan sebenarnya kita bisa tulis nih, bahwasanya A4 itu sama aja dengan A0, ya, sigma perkalian I sama dengan 1 sampai dengan berapa? 4 ya, dari 1 plus IN-nya gitu. Jadi tinggal kita masukkan, berarti nanti nyari A0-nya, si A4 dibagi dengan perkalian suku bunganya. Kayak gitu. Paham sampai sini? Paham, Bang. Ya, nanti dicoba Paham, ya tuh Bang. ya. Oke. Nah, ini coba nih. Soal nomor 3. Jadi katanya pada tingkat bunga sederhana tertentu, investasi A itu dengan modal 10 juta akan terakumulasi menjadi 11,1 juta dalam jangka waktu tertentu. Nah, kalau kita mengacu dengan tingkat bunga sederhana dan jangka waktu yang sama gitu ya, berapakah nilai akumulasi investasi B kalau modalnya 5 juta dengan tingkat bunganya itu 3/4 dari si A dan waktunya itu jadi 2 kali lebih panjang dari si A gitu. Coba dicobain. Sebenarnya itu cukup mudah. Ya. Ada 2 lagi ya. Yang mau bertanya langsung tanyain aja ya, nggak usah malu-malu. Dapat bang. Gimana? Pertama cari IT-nya dulu Oke, pakai coba. rumus Berarti gimana? AT 11 pakai OAT. suku. Oke, boleh. Kita dari rumusnya dulu deh, biar teman-temannya yang lain juga nanti bisa. AT AT sama dengan A0 A0 dikali 1 tambah IT. 1 plus IT. Oke. Terus AT-nya kan 11,1. 11,1. Ini 10 10. 1 plus IT. IT. Terus Oke. 11,1 per Hmm. 10 dikurang 1. Oke, berarti IT-nya itu adalah 11,1 per 10 dikurangin 1. Berapa tuh Ya, nilainya? 0,11. 0,11. Oke. Terus Terus, selanjutnya AT sama dengan oke, kita buat baru. 5 juta Oke, 5.
kurung 1 ditambah 3 Tambah per 4 I 3/4 I dikali 2T. 2T. Oke. Tinggal Jadinya dicor tinggal dicoret tuh 2-nya sama 4, terus 1 ditambah plus 3 3 per 2, maaf, 3/2 kali dikali 0,11. 0,1. Oke, hasilnya Itu 5,825. 5,825 juta ya, gitu doang. Simpel ya kan? Oke, yang lain paham nggak kira-kira? Paham, Bang. Oke, paham ya. Oke, nah ini nih. Gimana? Coba kira-kira ada yang bisa nggak nih? Bagaimana sehingga kita bisa mendapatkan, ini jawabannya udah ada ya di sini sebenarnya N-nya 20 gitu. Tapi gimana kira-kira sehingga kita bisa mendapatkan bentuknya itu? Ada yang bisa? Gimana? Bisa? Idenya itu dari hubungan antara yang bunga efektif dengan bunga nominal. Idenya dari situ sebenarnya. Kan tadi ada ya kita bahas ya hubungannya ya. Tadi hubungannya apa? 1 plus I ya itu sama dengan 1 plus IM per M pangkat M. Nah, kalau dari sini, nah kalau bentuk 1 plus IN per N itu jadinya apa bentukannya? Kalau kita bawa ke sini.
bisa kita ubah jadi apa? 1 plus 1 IN per N. Jadi 1 plus I pangkat 1/N ya. Nah, berarti kalau untuk yang ini jadinya apa? 1 plus I pangkat 1/4 dibagi 1 plus I pangkat 1/5. Ya, ini sama-sama 1/I, kita bisa operasikan 1 plus I pangkat 1/N sama dengan 1 plus I pangkat 1/4 dikurangin 1/5. Sama dengan berapa nih? 1/4 kurang 1/5. 1/20 gitu ya. Nah, jadi dari sini kita punya kesamaan bahwasannya ya 1/N sama dengan 1/20. Atau ya N-nya itu sama dengan 20. Seperti itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Paham? Paham, Bang. Oke, yang lain? Paham, Bang. Aman, Bang. Aman ya? Nah, jadi udah selesai nih. Sudah sampai slide akhir. Oke. Kalau di perkuliahan, belajarnya sudah sampai di mana? Of interest paling Bang, sama bunga bervariasi. Oh, sudah sampai sana. Udah Bang. Ngebut juga ya berarti ibunya ya. Siapa dosennya? Ibu Andi, Bang. Oh, Ibu Andi. Ngebut juga beliau ya. Biasanya kalau dari tahun-tahun sebelumnya ya dari tahun saya sampai tahun terakhir kemarin, tahun 2023 ya berarti. Itu harusnya ngebahasnya itu bener-bener ya sampai sini aja di mana tadi itu sampai nih suku bunga nominal ya. Tapi ternyata ibunya lumayan juga. Ya itu tadi karena saya nggak tahu ya RPS-nya kalian eh, nggak ada, jadi saya nggak tahu nih setiap pertemuan itu yang dibahas apa. Jadi saya masih menyesuaikan sama yang eh, di tahun-tahun sebelumnya. Oke. Oke, ada pertanyaan tidak sebelum kita akhiri? Kalau memang tidak ada kan ya ngapain kita tetap ngezoom gitu ya? Atau mungkin ada tugas dari Ibu Andi gitu yang kalian kira-kira boleh nih dibahas gitu. Masih kurang ngerti atau gimana? Ada Bang? Ada? Iya. Ini ada space kosong. Mau dibahas atau gimana? Mau Bang? Oke. Hmm. Boleh dikirim aja soalnya di grup. Kalau Itu Bang, misalkan, sudah saya kirim di grup Bang. oke, sebentar ya. Iya Bang, disuruh ngebuktiin rumusnya Bang. Kenapa dapatnya kayak gitu Bang? Kenapa bisa jadi 1,1 kurang DT gitu Bang? Oh, ini jatuhnya masuk. Udah ini ya, diskon ya. Iya Bang. Simple discount. Kenapa inverse T itu sama dengan 1 min DT? Oke, kita coba tulis dulu ya. Terus udah masuk ke diskon.
Oke. Jadi diskonto itu kan sebenarnya jumlah bunga atau jumlah diskon yang diperoleh dalam jumlah yang diinvestasikan pada akhir periode sebagai ukuran dari tingkat bunga yang dibayarkan pada awal periode gitu ya. Atau kalau misalnya gini, asumsinya bahwa kalau seseorang meminjam sebesar 1, jadi dia minjam sebesar 1. Nah, eh, berlaku pokok awalnya itu 1 minde gitu. Jadi sebenarnya kan awalnya dia minjemnya itu sebesar 1 gitu. Tapi pokok awalnya itu dia 1 minde gitu. Jadi kayak ya kita dapat admin gitu, dipotong. Nah, pertanyaannya sebenarnya kan tadi kita mau ngebuktiin gimana ceritanya si A min 1T itu sama dengan 1 dikurangin DT. Ya. Nah, sebenarnya ini itu apa? Kan gitu. Pertanyaannya A-1T itu apa? A-1T itu adalah nilai awal yang akan menghasilkan 1 pada akhir periode T. Jadi, eh, kalau kita gambar, misalnya di sini T ini 0, ya. Kita mau nilai akumulasinya itu sebesar 1. Nah, berapakah nilainya di sini? Kan gitu. Nah, kalau misalkan suku bunga sederhana, kan tadi konsepnya sebenarnya adalah AT itu sama dengan eh, apa? K dikali dengan A apa? AT ya. Ini ya tadi ya. Nah, akumulasinya di sini nilainya adalah 1. K dikali AT. Bentar. Ini kita mau buat dia jadi A pangkat N1T ya. Hmm, Nah, jadi kalau kita mau menghilangkan ini kalau kita kaliin sama si A-1T ya, ini dia bakal jadi A-1 T sama dengan K. Hmm. Nah, K-nya itu tadi apa? K itu kan nilai awal ya, nilai di 0. Nah, tadi di sini kan kita bilang bahwasanya apa? Di ah, nilai awalnya itu dia 1 tapi dapat diskon gitu. Sehingga pokok awalnya itu dia 1 minde gitu. Nah, jadi sama dengan 1 minde gitu. Nah, nah, karena ini kan AT ya, jadi kan nggak mungkin konstan gitu. Makanya dia eh, dipengaruhi oleh si waktu T tadi gitu. Maksudnya gini, sama kayak yang konsep dari 0 jadi 1 + I gitu. Nah, ketika dia konsepnya bunga sederhana, kan sebenarnya di waktu ke apa namanya? Di waktu ke 1 itu kan berkurang lagi ya. Jadinya 1 min D dikurangin D lagi gitu. Ya, dapat diskon atau ya sama aja dengan 1 dikurang 2D gitu. Nah, jadi hal yang sama berlaku sebenarnya sampai ke waktu ke T. Jadi kalau di waktu ke T dia itu sudah menjadi 1 dikurang D dikali T. Seperti itu sebenarnya. Paham nggak maksudnya? Jadi untuk bunga majemuk juga sebenarnya sama. Jadi intinya sebenarnya adalah
Ya, kalau biar nggak pusing, biar nggak bingung ya. Kita hapus dulu, biar saya ulang. Masih ada banyak waktu. Kita hapus dulu. Ya, di atau diskon. Ini ya, di sini ya. Diskon. Nah, jadi ini di waktu ke 0 ya. Ini sampai nanti waktu ke T ya. Ini 1. Nah, jadi di waktu ke 0 kan dia pokok awalnya itu dia bukan 1 ya. Sebenarnya kan kita minjemnya itu 1, cuman ya ibarat kata kalau misalnya kita kayak minjem itu kan biasanya ada biaya admin nah atau diskonnya gitu. Jadi uangnya harusnya tadi awalnya 1 gitu ya. Jadi pokok awalnya itu sebesar 1 minde gitu. Jadi uang yang kita pinjam itu nggak benar-benar lagi 1 gitu karena sudah dikurangi. Iya benar sih. T. 1 dikurang. Ini 1 min D. Jadi sebenarnya konsepnya itu sama kayak suku bunga gitu ya. Ini 0, ini 1, ini T. Ini 1, jadi 1 plus I, 1 plus IT. Gitu. Jadi sebenarnya dia sama. Perbedaannya di mana? Kalau misalnya diskonto itu kita uangnya bukan bertambah tapi berkurang gitu. Jadi untuk yang si compound interest juga itu sama ya. Banyak itu tuh kayak ya memang sudah dari sananya gitu. Jadi kita nggak bisa menurunkan sama kayak ini tadi kan sebenarnya kita nggak nurunin ya. Tapi memang konsepnya itu ya seperti itu gitu. Nah, tapi mungkin yang bisa kita turunkan itu tuh adalah yang hubungan eh, yang pertanyaan kedua ya, yang hubungan diskonto dan apa nih tadi sama tingkat bunga itu ya. Yang ini, yang eh, 1 plus IM per M pangkat M sama dengan 1 dikurang DM DM per M pangkat M gitu ya. Nah, ini kan tadi sebenarnya ini kan harusnya itu dia dalam bentuk P ya. Ini tadi kasus ketika eh, M itu sama dengan P ya. Kan ini pertanyaan yang kedua sebenarnya. Nah, jadi kita punya 1 plus IM per M sama dengan 1 dikurang DM per M. Yes, sorry. Oh, sorry. Ini ada min ya. Min M. Berarti ini pangkat min 1. Atau ya ini bisa kita ubah menjadi M dikurangin DM per M pangkat min 1 atau ya M per M dikurangin DM.
M per M min DM. Enggak. Kita mau buat dia dikurangin ya. Ini harusnya minus M. Bentar. Nah, saya lupa kayaknya. Ini pernah. Angkat min M. M-nya bisa kita coret. Dari sini kita punya 1 plus IM per M dikali 1 min DM per M sama dengan 1 ya. Gini ya. Nah, ini kita tinggal masukkan, berarti ini 1, ini minus DM per M, kemudian ditambah IM per M, kemudian dikurangin eh, IM per M dikali dengan DM per M sama dengan 1. Ya, ini bisa dicoret. Ya, maka yang ini bisa kita pindah ruaskan ya. Ini bukan dicoret ya, maksudnya dia jadi 0 gitu. Kalau misalnya satunya ini kita pindahin. Ini jadi 0, biar nggak bingung. Nah, jadinya kita punya IM per M dikurang DM per M itu sama dengan IM per M dikali DM per M. Ya, seperti itu. Paham membuktikannya? Gimana? Paham nggak? Aman, Bang. Oke, aman ya. Hmm, Oke, ya. Kalau untuk yang pertama tadi, yang terkait diskonto tadi itu memang ya itu konsepnya sama kayak yang suku bunga ini gitu ya. Kalau di buku Theory of Interest itu juga memang dia langsung ya udah langsung nulis bahwasannya eh, A pangkat min 1T itu adalah 1 dikurang DT ya. Seperti itu. Ada lagi kira-kira
Kalau tidak ada, kita cukupkan. Gimana? Aman Bang. Aman ya, cukup ya. Oke, kalau cukup ya mungkin eh, cukup sampai di sini untuk pertemuan pertama kita di teori suku bunga. Saya cukup, Bang. Oke, ya. Mungkin kalau misalnya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, bisa tanya di grup atau kalau misalnya mau PC saya juga nggak apa-apa. Ya, mungkin sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum dan selamat malam. Waalaikumsalam Bang. Makasih Bang. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang. Waalaikumsalam, Bang. Terima kasih, Bang.